Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan sejumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan, baik yang berdiri sebelum atau sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antara organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran sangat besar dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air adalah Muhammadiyah, satu dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, organisasi yang berdiri pada tahun 1912 ini telah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, terutama lewat sejumlah lembaga pendidikan yang mereka dirikan. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini telah dikenal luas masyarakat. Dengan jumlah lebih dari 10.000 sekolah, 900.000 siswa, dan puluhan ribu tenaga pendidik, lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah berdiri dan tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Dalam lintasan sejarah, sekolah-sekolah Muhammadiyah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan Presiden Soeharto pernah bersekolah atau menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah juga dikenal terbuka dan memberi akses kepada siapa saja untuk bersekolah tanpa memandang latar belakang agama atau ras. Banyak sekolah Muhammadiyah berdiri di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Muhammadiyah juga aktif merintis pendirian sekolah di daerah-daerah terpencil untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak daerah. Pendidikan Muhammadiyah itu egaliter, ya, egaliter. Jadi siapa saja bisa masuk ke situ, ya kan. Bahkan yang tidak mampu pun juga bisa disubsidi, nggak usah bayar apa-apa gitu kan. Jadi itu. Dan yang kedua, saya kira juga pendidikan yang egaliter itu juga mencakup perempuan, ya kan. Jadi perempuan itu diterima, diakomodasi di dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah. Dan yang lain juga adalah pendidikan Muhammadiyah itu menerima dan mengembangkan pluralisme, ya kan. Kalau kita lihat dari dulu pendidikan Muhammadiyah itu berkembang tidak hanya di Jawa, Sumatera atau katakanlah Sulawesi, tapi kemudian juga berkembang ke daerah-daerah lain yang mayoritas bukan Muslim. Sebelum mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah dikenal lebih dulu sebagai kiai yang aktif memberikan pengajaran dan pendidikan di daerah tempat tinggalnya, di kawasan Kauman, Yogyakarta. Nah, pada waktu itu melihat Indonesia kok masa akeh gitu ya. Kan kajian seperti ini. Nah, ini ekspresinya di mana-mana ada, kita lihat mengenai TBC tadi. Ya, takhayul, kemana-mana itu, takhayul khurafatnya, kemudian bid'ahnya itu kemana-mana itu. Jadi itu sebab maka harus dipinterke. Itu kebodohan. Setelah selesai menimba ilmu di Mekah, Kiai Dahlan aktif membantu ayahnya mengajar agama di Masjid Besar Kauman. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1896, Kiai Dahlan menggantikan tugas ayahnya sebagai khotib amin. Pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk ke perkumpulan Budi Utomo dan menjadi pengurus. Oleh Perkumpulan Pergerakan Nasional ini, Kiai Dahlan diminta mengajar agama kepada siswa Quick School di Jetis, Yogyakarta. Quick School adalah sekolah umum untuk anak-anak kalangan menengah pribumi dan Belanda. Dari pengalaman mengajar ini, muncul visi dalam benak Kiai Dahlan untuk mendirikan sekolah yang memadukan pengajaran dan pendidikan ilmu umum dengan ilmu agama. Ikut mengajar di Quick School Jetis, di Jetis. Yang disampaikan itu bukan akidah, iman kepada Allah, bukan, tapi etika.
sikap, perilaku ya dia. Itu akhlakul karimah di situ tuh. Gara-gara ini Kiai Dahlan itu mudah diterima oleh kelompok Budi Utomo. Akhirnya kan mengembangkan jaringan mengajar juga di Osvia Magelang. Pada tahun 1911, di ruang tamu rumahnya yang sederhana, berukuran 6 kali 2,5 meter, Kiai Dahlan membuka Madrasah Diniyah Islamiyah. Lembaga pendidikan berbentuk sekolah, menggunakan 3 meja dan 3 dingklik atau kursi panjang, serta sebuah papan tulis yang saat itu masih asing di masyarakat Kauman. Jadi begini, Kiai itu semangat untuk mendirikan sekolahan itu tinggi sekali ya. Tapi beliau nggak punya apa-apa. Dia hanya punya rumah halaman, belum ada kelas-kelas. Sehingga ada satu keinginan bagaimana ya Muhammadiyah bisa mendirikan sekolahan ya yang itu untuk mencerdaskan masalahnya. Nah, sekolahnya sangat sederhana sekali, nggak ada ya hanya rumah Kiai itu berapa meter itu. Akan tetapi alhamdulillah semangat dari orang-orang Kauman itu luar biasa untuk sekolah. Nah, didengar oleh orang-orang lain ya, banyak orang yang mengirimkan ke Jogja ini. Meski awalnya hanya memiliki 9 murid dalam kurun waktu setengah tahun, muridnya bertambah menjadi 20 anak dan mendapat bantuan guru untuk mata pelajaran umum dari Budi Utomo. Kiai Dahlan mempersilahkan siapapun untuk bersekolah di madrasah yang didirikannya tanpa memandang status sosial ekonomi ataupun ras. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 November 1912, Kiai Dahlan mendeklarasikan pendirian Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi Islam ini didirikan dengan cita-cita melakukan pembaharuan cara berpikir dan beramal dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Ketika menyelenggarakan amal usaha itu butuh kerjasama, butuh organisasi. Sehingga organisasi itu datang kemudian, kesadaran kemudian, gitu. Mengapa sekolah ya? Karena salah satu jalan yang paling gampang mengubah mindset dan mengubah kemampuan orang dalam waktu singkat untuk bisa mengambil peran dalam dunia yang akan datang. Perjuangan Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah tidak bisa dikatakan mudah. Ia sempat dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi ajaran Islam. Kiai Dahlan juga pernah dicap sebagai kiai palsu karena dianggap meniru-niru orang Belanda. Persepsi orang Kauman pada waktu itu ya menganggap bahwa orang Belanda, kaum kolonial itu ya kafir, non-muslim itu kafir. Dan orang yang mengikuti pola pikirnya mereka juga dianggap kafir. Makanya Kiai Dahlan disebut Kiai kafir. Ya pernah putus asa sampai dia mau pergi sama Nyai, pergi dari Kauman. Ya karena nggak kuat. Bagaimanapun juga ya hidup seperti itu kan nggak kuat. Akan tetapi dikuatkan oleh istilahnya bukan mertua yang itu Pak Haji Nur itu kakaknya Nyai Walidah. Kakaknya Nyai Walidah, pokoknya harus pulang. Ini Kauman itu butuh untuk pencerahan ini. Nah, ketika Sultan yang ke-7 ini yang luar biasa itu yang sangat membantu sampai terberdirinya Muhammadiyah itu ya Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 ini. Keteguhan hati dan keyakinan Kiai Dahlan untuk melanjutkan upaya-upaya pembaharuan Islam terus menjadi penguat perjuangannya. Dan dalam waktu yang cukup singkat, saat Kiai Dahlan wafat pada tahun 1923, cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri dan menyebar hingga keluar Pulau Jawa. Penyebaran dan pendirian kepengurusan cabang di banyak wilayah ini umumnya diikuti dengan pendirian madrasah atau sekolah sebagai amal usaha utama Muhammadiyah.
Setelah didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912, Muhammadiyah terus berkembang dan mendapat sambutan banyak kalangan di banyak tempat. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 1 dasawarsa, cabang-cabang persyarikatan Muhammadiyah berdiri di banyak daerah, termasuk di luar Jawa. Seiring meluasnya keanggotaan dan kepengurusan persyarikatan di banyak daerah, berbagai sekolah Muhammadiyah yang menjadi amal usaha utama organisasi juga banyak didirikan di daerah-daerah. Sangat unik adalah bahwa Muhammadiyah berdiri itu modalnya tidak kosongan itu ya. Kebanyakan Muhammadiyah cabang di suatu daerah itu ya, mereka itu berdiri setelah memiliki modal sosial seperti ada sekolahan, ada perkumpulan atau jamaah pengajian. Bahkan di beberapa daerah itu ada unit usaha ekonomi itu ya. Sejak awal, materi pembelajaran sekolah Muhammadiyah merupakan materi perpaduan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Perpaduan ini diharapkan dapat melahirkan pemuda-pemudi yang cakap dalam berilmu dan beragama. Pendidikan Muhammadiyah sejak Kiai Dahlan memeloporinya pada 1 Desember 1911 sebelum Muhammadiyah berdiri, mengandung nilai utama yang secara umum ingin membentuk insan kamil, manusia yang utuh, baik dalam jiwa, alam pikiran, sampai pada perilaku dan tindakan, sehingga mereka yang mengenyam pendidikan Muhammadiyah menyerap nilai-nilai utama yang luhur bagi kehidupannya.